PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, kemudian Pak Hasto jadi tersangka, maka sangat mungkin ada persepsi di masyarakat bahwa ini adalah persoalan politik. Usai kabar Hasto jadi tersangka KPK, PDIP tuding politisasi hukum kian menguat. PDI Perjuangan, PDIP, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas isu politisasi hukum yang dinilai semakin menguat. Pernyataan ini dilontarkan menyusul kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Juru bicara PDIP, Chiko Hakim, menyatakan bahwa tekanan hukum ini merupakan upaya sistematis untuk melemahkan partai berlambang banteng tersebut. Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali. Buktinya, kasus CSR Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, saja sudah mengindikasikan hal tersebut. Dua orang yang semula ditetapkan tersangka malah diralat, ujar Chiko ketika dihubungi pada Selasa, 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan tantangan demokrasi. Chiko mengungkapkan bahwa rumor tentang Hasto menjadi target KPK telah berembus lama. Ia menilai langkah ini tidak lepas dari motif politik untuk mengganggu stabilitas dan eksistensi PDIP sebagai partai besar. Lebih jauh, Chiko menduga upaya ini bertujuan untuk menenggelamkan PDIP atau bahkan mengambil alih dominasi politiknya. Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan, sprindik, kepada beberapa ketua umum partai lain, mereka memilih menyerah dan ikut arus kebijakan atau dukungan kekuatan tertentu. PDIP berbeda, kami justru semakin keras melawan tekanan ini, tegas Chiko. Chiko juga menyoroti ancaman serupa yang dihadapi oleh partai-partai lain. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya pola tekanan hukum yang diarahkan untuk memengaruhi dinamika politik nasional. Ini bukan hanya soal PDIP, tapi soal bagaimana hukum digunakan sebagai alat politik. Kami tidak akan menyerah, tambahnya. Kasus CSR BI dan OJK sebagai bukti. Kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK yang baru-baru ini mencuat menjadi sorotan utama. Dalam kasus tersebut, dua orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akhirnya statusnya diralat. Chiko menilai, peristiwa ini menjadi indikasi kuat adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketika tersangka di kasus CSR BI saja bisa diralat, publik bertanya-tanya apakah ada motif lain di balik keputusan hukum ini. Apakah hukum benar-benar bekerja untuk keadilan atau ada tekanan dari pihak tertentu? Ujarnya. Polemik surat sprindik, hoaks atau fakta? Kabar tentang adanya surat perintah penyidikan, sprindik, yang menyebut nama Hasto Kristianto sebagai tersangka telah banyak beredar di media. Namun, PDIP dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak lebih dari sebuah hoaks. Menurut Chiko, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka, dan kabar ini hanyalah upaya untuk menciptakan opini negatif terhadap PDIP. Surat sprindik ini memang telah diketahui oleh banyak media, tapi pertanyaannya, apakah benar surat itu asli? Kami yakin ini hanyalah bagian dari upaya mendiskreditkan PDIP. Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan ini, ujar Chiko. Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai bahwa kemunculan isu sprindik ini menunjukkan adanya ketegangan yang semakin tinggi menjelang tahun politik. Jika benar surat ini hoaks, maka hal ini menjadi presiden buruk bagi independensi lembaga hukum dan kredibilitas pemberitaan. Hukum murni atau bermotif politik? Dalam analisis lebih lanjut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka benar-benar didasari oleh fakta hukum, atau ada kepentingan politik di baliknya? Beberapa pihak menyebut bahwa pola penanganan kasus oleh KPK kerap kali memunculkan kesan selektif, terutama ketika menyangkut tokoh politik besar. Pengamat hukum tata negara, Profesor Ari Setiadi, menyatakan bahwa penting untuk memisahkan antara upaya penegakan hukum dan tekanan politik. Jika memang ada bukti kuat, tentu penetapan tersangka dapat dibenarkan. Namun, jika penetapan ini hanya didasarkan pada tekanan eksternal atau motif politik tertentu, maka ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, jelasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Policy Center,
Yuniar Kusuma, menyoroti bahwa intensitas tekanan politik terhadap PDIP meningkat seiring dengan dinamika politik nasional. Kita harus hati-hati membaca situasi ini. Jika proses hukum tidak transparan, publik akan mudah menganggapnya sebagai alat politik, ujarnya. Perlawanan PDIP untuk demokrasi. Di tengah berbagai tekanan, PDIP menyatakan bahwa ancaman ini justru menjadi motivasi bagi kader-kader partainya untuk terus memperjuangkan demokrasi. Menurut Chiko, ancaman hukum, termasuk penjara bagi kader, tidak akan menghentikan langkah PDIP dalam menjaga cita-cita demokrasi di Indonesia. Berbagai tekanan, termasuk ancaman penjara, malah menjadi energi untuk terus bergerak. Ini bukan soal mempertahankan partai saja, tapi soal mempertahankan demokrasi dan keadilan di negeri ini, jelas Chiko. Reaksi publik dan tantangan ke depan. Kabar tentang Hasto menjadi tersangka KPK memicu reaksi beragam di masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan transparansi dan objektivitas KPK dalam menangani kasus ini. Namun, ada pula yang mendukung langkah hukum sebagai upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dalam konteks politik, langkah ini dapat memengaruhi dinamika koalisi dan oposisi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP yang selama ini menjadi oposisi kritis diperkirakan akan terus menggalang dukungan dari publik untuk memperkuat posisinya. Menjaga integritas lembaga hukum. Di tengah tudingan politisasi hukum, banyak pihak mendesak agar KPK dan institusi hukum lainnya menjaga integritas dan independensinya. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa intervensi politik. Kabar penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK menjadi ujian besar bagi PDIP dan lembaga hukum di Indonesia. Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Sebagai pilar demokrasi, hukum harus berdiri di atas kepentingan politik, bukan menjadi alat kekuasaan. Klarifikasi lebih lanjut dari pihak KPK dan pengungkapan fakta yang transparan akan menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ini murni kasus hukum atau hanya permainan politik?